Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtaraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Handus Kasrun Nasution MAG, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ramadiansa. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi 2 semester 2. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang klasifikasi akhlak tasawuf. Klasifikasi akhlak tasawuf ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah akhlak tasawuf akhlaki, yang kedua adalah tasawuf falsafi, dan yang ketiga adalah tasawuf syir'i. Tasawuf akhlaki yaitu tasawuf yang berkontribusi pada teori-teori perilaku akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Tasawuf seperti ini berupaya menghindari akhlak mazmumah yang mewujudkan akhlak mahmudah. Tasawuf seperti ini dikembangkan oleh ulama-ulama sufi. Oleh karena itu, pada tahap-tahap awal memasuki kehidupan tasawuf, seseorang diharuskan melakukan amalan-amalan latihan kerohanian yang cukup berat, bahwasanya harus mengendalikan hawa nafsu, menekankan hawa nafsu sampai titik terendah. Tasawuf akhlaki ini ada pembagiannya. Yang pertama adalah tasawuf tahalli, yang kedua ada tasawuf tahalli, yang ketiga adalah tasawuf tajalli. Tasawuf tahalli ini adalah langkah yang harus dilakukan oleh seorang sufi, yaitu dengan mengosongkan perilaku dan akhlak tercela. Yang kedua adalah tasawuf tahalli, yaitu upaya untuk menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap perilaku dan akhlak terpuji. Yang ketiga adalah tasawuf tajalli. Kata tajalli bermakna terungkapnya nur gaib, agar hasil yang telah diperoleh jiwa dan organ-organ tubuh yang terisi dengan butir-butir mutiara akhlak yang sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan luhur tidak berkurang, maka rasa kebutuhan perlu dihayati lebih lanjut. Kebiasaan yang dilakukan dengan kesadaran optimum dan rasa kecintaan yang mendalam dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa kehidupannya. Baiklah, selanjutnya adalah tasawuf falsafi. Dalam tasawuf falsafi ini didasarkan kepada gabungan teori-teori tasawuf dan filsafat atau bermakna mistik metafisis. Karakter umum dari tasawuf ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al-Taftazani, bahwa tasawuf seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai tasawuf dalam arti sesungguhnya, karena teori-teori selalu dikemukakan dalam bahasa filsafat, juga tidak dapat dikatakan sebagai filsafat. Yang ketiga adalah tasawuf syir'i. Berbicara dengan tasawuf ini, maka akan diikuti oleh tasawuf sunni, di mana dua macam tasawuf yang dibedakan berdasarkan kedekatan atau jarak ini memiliki perbedaan. Paham tasawuf syir'i beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena kesamaan esensi antara keduanya. Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Taftazani, melihat kedekatan antara tasawuf falsafi dan tasawuf syir'i memiliki pandangan hulul atau ketuhanan iman-iman mereka. Menurutnya dua kelompok itu mempunyai dua kesamaan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Salih Siregar.
Saya dari kelompok 5, saya akan membacakan pembahasan tentang tasawuf akhlaki, falsafi, dan syi'i. Dalam sejarah perkembangan tasawuf, para ahli membagi tasawuf menjadi dua, yaitu tasawuf yang mengarah pada perilaku dan tasawuf yang mengarah pada teori-teori perilaku. Pembagian dua jenis tasawuf ini didasarkan oleh kecenderungan ajaran yang dikembangkan, yaitu kecenderungan pada perilaku dan kecenderungan pada pemikiran. Pada mulanya tasawuf merupakan perkembangan dari pemahaman tentang makna-makna intuisi Islam. Perkembangan tasawuf dalam Islam telah mengalami beberapa fase. Pertama yaitu fase asketisme atau zuhud, yaitu tumbuh pada abad pertama dan kedua. Pada abad ketiga Hijriah, para sufi mulai menaruh perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan tentang jiwa dan tingkah laku. Kajian yang berkenaan dengan akhlak ini menjadi tasawuf terlihat sebagai amalan yang sangat sederhana dan mudah dipraktikkan oleh semua orang. Tasawuf pada alur yang sederhana ini kelihatannya banyak ditampilkan oleh kaum salaf. Kaum salaf tersebut melaksanakan amalan-amalan tasawuf dengan menampilkan akhlak atau moral yang terpuji, dengan maksud memahami kandungan batinia ajaran Islam yang mereka nilai banyak mengandung muatan anjuran untuk berakhlak terpuji. Kondisi tersebut kurang lebih berkembang selama 1 abad. Pada abad ke-5 Hijriah, muncullah Imam Al-Ghazali yang sepenuhnya hanya menerima tasawuf berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang bertujuan asketisme. Sejak abad ke-6 Hijriah, sebagai akibat pengaruh kepribadian Al-Ghazali yang begitu besar, pengaruh tasawuf Sunni semakin meluas ke seluruh pelosok dunia Islam. Sejak abad ke-6 Hijriah, muncul sekelompok tokoh tasawuf yang memadukan tasawuf mereka dengan filsafat, dengan teori mereka yang bersifat setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renal Arif, saya dari kelompok 5. Dengan munculnya para sufi yang juga seorang filsuf, orang mulai membedakannya dengan tasawuf yang mula-mula berkembang, yakni tasawuf akhlaki. Kemudian tasawuf akhlaki ini identik dengan tasawuf sunni. Hanya saja titik tekan penyebutan tasawuf sunni dilihat pada upaya yang dilakukan oleh sufi-sufi yang memagari tasawufnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian terbagi menjadi dua, yaitu Sunni yang lebih berorientasi pada pengokohan akhlak dan tasawuf falsafi, yakni aliran yang menonjolkan pemikiran-pemikiran filosofis dengan ungkapan-ungkapan ganjilnya atau syatahiyat dalam ajaran-ajaran yang dikembangkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.